Perkenalkan, saya Mas Pufah Dwi, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video kali ini dibuat untuk memaparkan mengenai proposal penelitian yang saya sudah buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian di kelas 5O. Penelitian yang saya paparkan berjudul meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan dengan membuat benda yang digerakkan oleh angin menggunakan kertas origami di kelas rendah. Saya memilih topik ini karena menurut saya topik ini jarang sekali diteliti dan saya berharap penelitian saya dapat menerbitkan terobosan baru. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah pertama dari segi pendidikan. Pendidikan merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh manusia. Pendidikan dimulai dari tingkatan yang paling dasar, yaitu pendidikan sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar ini merupakan salah satu pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan selama 6 tahun. Tujuan pendidikan dasar ini adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa dalam mengembangkan kehidupannya guna mempersiapkan diri untuk ke tahap pendidikan yang lebih tinggi selanjutnya. Seperti yang dikemukakan oleh Desyandri, ia mengemukakan bahwa pendidikan seni budaya khususnya, pendidikan seni budaya dan keterampilan juga memiliki peranan dalam pembentukan pribadi siswa yang harmonis dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan siswa dalam mencapai multi kecerdasan yang terdiri atas kecerdasan intrapersonal, visual spasial, musikal, linguistik, logik matematik, naturalis, serta kecerdasan adversitas, kecerdasan kreativitas, kecerdasan spiritual dan moral, dan kecerdasan emosional. Seni sendiri berasal dari istilah sanil. Dalam bahasa Sanskerta, seni ini berarti pemujaan, pelayanan, donasi, permintaan, atau pencarian dengan hormat dan jujur. Hal tersebut dikatakan menurut Sugiwa dalam Pamadi. Seni juga disebut sebagai klipa, yang artinya berwarna, atau kata sifat atau pewarna sebagai kata benda. Lalu berkembang menjadi klipa kastra yang berarti segala macam kekriaan atau hasil keterampilan tangan yang artistik. Hal tersebut dipaparkan oleh Soedarso dalam Pamadi. Dalam perkembangannya, dalam arti lain, seni adalah seni sebagai karya atau work of art. Yang kedua ada seni sebagai kemahiran atau skill. Seni yang terakhir diartikan seni sebagai kegiatan manusia atau human activity. Sedangkan origami sendiri artinya adalah seni melipat kertas.
Bahan yang digunakan adalah kertas atau kain yang biasanya berbentuk persegi. Origami merupakan hasil kerja tangan yang sangat teliti dan halus pada pandangan mata. Pendapat tersebut disampaikan oleh Aminah pada jurnalnya yang terbit tahun 2019. Seni melipat atau origami ini merupakan seni yang berasal dari Jepang. Kata origami berasal dari dua suku kata. Yang pertama adalah ori yang artinya melipat dan kami yang berarti kertas. Jadi origami sendiri artinya berarti seni melipat kertas seperti yang sudah dikatakan tadi. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, tujuannya dapat mendeskripsikan perencanaan pada mata pelajaran seni keterampilan membuat benda yang digerakkan oleh angin menggunakan kertas origami pada siswa kelas rendah. Tujuan penelitian yang kedua adalah dapat mendeskripsikan proses pembelajaran seni keterampilan membuat benda yang digerakkan oleh angin menggunakan kertas origami pada siswa kelas rendah. Lalu tujuan penelitian yang ketiga adalah mendeskripsikan penilaian hasil belajar pembelajaran seni keterampilan membuat benda yang digerakkan oleh angin menggunakan kertas origami pada siswa kelas rendah. Manfaat dari penelitian ini ada secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap perkembangan pendidikan dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan, khususnya bidang seni keterampilan di sekolah dasar. Selain itu, diharapkan terciptanya individu yang berkualitas, kreatif, serta berkepribadian baik, khususnya pada siswa sekolah dasar yang memang karakteristiknya masih bisa dibilang polos dan memiliki kepribadian yang masih belum bisa ditetapkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi wacana tentang pembelajaran keterampilan pada siswa sekolah dasar dalam menciptakan sebuah karya. Manfaat selanjutnya ada secara praktis. Secara praktis ini, manfaat penelitian diharapkan dapat meningkatkan mutu pengajaran kegiatan belajar mengajar seni keterampilan membuat benda yang dapat digerakkan oleh angin di kelas rendah pada sekolah dasar. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang sudah saya paparkan tadi, diajukan sebuah hipotesis tindakan sebagai berikut. Melalui kegiatan membuat benda yang digerakkan oleh angin menggunakan kertas origami di kelas rendah diharapkan dapat melatih motorik halus siswa dan meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati proses belajar siswa selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran di sekolah, di mana setiap pertemuan dilakukan perbaikan dan revisi untuk memperoleh hasil belajar siswa yang semakin meningkat dari sebelumnya pada mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dalam bentuk siklus penelitian tindakan kelas. Saya memilih penelitian tindakan kelas yang bersifat kualitatif karena penelitian yang saya lakukan mengenai soal pemaknaan yang tidak bisa diukur oleh angka
dan membutuhkan analisa mendalam serta interpretasi dari saya sebagai peneliti. Untuk waktu dan tempat pada penelitian ini, pada proposal ini, sejujurnya saya belum dapat menentukannya karena terdapat hambatan di masa pandemi ini. Jadi saya belum menentukan waktu dan tempat penelitian. Akan tetapi, subjek dari penelitian ini sudah dapat saya tentukan. Subjek dari penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran seni budaya dan keterampilan, yang orang-orang yang benar-benar mengetahui, mengalami, dan memahami aktivitas dari pembelajaran seni rupa yang terjadi di sekolah dasar. Berkaitan dengan penelitian ini, subjek yang saya tentukan yaitu guru kelas 3 dan siswa kelas 3 sekolah dasar. Penelitian ini sumber data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer tentunya berasal dari informan atau orang. Informan pada penelitian ini adalah guru kelas 3 dan siswa kelas 3 sekolah dasar. Hal ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana keberhasilan siswa dalam memahami proses pembuatan kincir angin dengan kertas origami. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung yang diberikan oleh pengumpul data. Sumber data tersebut adalah hasil belajar siswa yang dikumpulkan oleh guru kelas. Untuk melaksanakan penelitian ini digunakan 3 teknik pengumpulan data. 3 teknik tersebut yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian tindakan kelas seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa cirinya itu ada tahapannya yang terstruktur dan terencana. Penelitian tindakan kelas ini terdapat 2 siklus, di mana pada setiap siklusnya terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap tindakan, yang ketiga ada observasi, dan yang terakhir ada tahap refleksi. Pada siklus yang pertama, saya sebagai peneliti melaksanakan perbaikan pembelajaran berdasarkan temuan-temuan masalah yang didapat dari hasil observasi awal dan evaluasi pembelajaran. Pada siklus yang kedua, saya sebagai peneliti melakukan sebuah perbaikan dari kelemahan-kelemahan atau kegagalan pembelajaran pada siklus pertama. Kurang lebih seperti itu proposal penelitian yang dapat saya paparkan pada video ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang saya salah ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.